Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Suci, Yoswa, dan saya sendiri Nur Asifa. Ingin menjelaskan mengenai Hukum lotre dalam hukum Islam. Selamat Selamat datang. menonton. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai pengertian lotre atau undian, yaitu bentuk perjudian yang melibatkan penarikan banyak hadiah. Di awal abad ke-20, sebagian besar bentuk perjudian termasuk lotre dan taruhan dinyatakan ilegal di sejumlah negara, termasuk negara Amerika Serikat dan sebagian besar Eropa. Tetapi setelah Perang Dunia Kedua, perlahan-lahan lotre mulai banyak dilegalkan. Dan lotre kebanyakan diselenggarakan oleh pemerintah nasional maupun lokal. Kemungkinan memenangkan jackpot lotre ini ditentukan oleh sejumlah hal, termasuk jumlah bilangan yang mungkin keluar, jumlah bilangan yang sudah keluar, apakah urutannya signifikan, dan apakah bilangan yang ditarik dikembalikan untuk kemungkinan penarikan lebih lanjut. Dan dapat kita artikan juga lotre dalam bahasa Belanda Lotrich, undian berhadiah atau penuntungan nasib. Judi atau maisir adalah permainan yang mengandung unsur taruhan, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara langsung atau berhadap-hadapan dalam satu majelis. Lottery bahasa Inggris yang berarti undian. Lotre atau undian pada hakikatnya mempunyai pengertian yang sama. Di masyarakat ada perbedaan, lotre dipandang sebagai judi, sedangkan undian ada juga yang tidak ada unsur judinya. Pada dasarnya lotre dan undian hampir sama. Adapun perbedaan yang mendasar antara keduanya yaitu di dalam lotre terdapat unsur judi yang diharamkan, yaitu menang kalah atau untung rugi. Sedangkan di dalam undian berhadiah yang berkembang saat ini tidak terdapat unsur rugi yang diharamkan sebagaimana dalam judi. Dalam undian berhadiah tidak ada pihak yang dirugikan, sehingga tidak ada istilah pihak satu memakan harta pihak lain secara tidak sah. Pada dasarnya undian ini ada 3 macam, yaitu mutlak halal, dilihat, dan pasti haram. Yang pertama ini yaitu mutlak halal. Contohnya misalnya ada seorang bos yang mempunyai rezeki lebih dan dia ingin memberikan mobil kepada salah satu karyawannya. Tapi di sini karyawannya sangat banyak, jadi dia mengundinya agar adil siapa yang mendapatkan mobil tersebut. Nah, itu diperbolehkan. Yang kedua yaitu undian dilihat. Ini contohnya apabila ada seorang pemilik showroom mobil ingin memberikan kepada siapa saja pembelinya yang beruntung sebuah sepeda motor. Jadi sepeda motor ini dijadikan sebagai hadiah kepada pembeli yang beruntung. Jadi ini sebagai promosi. Ini diperbolehkan karena pada hakikatnya dalam Islam promosi atau potongan harga itu diperbolehkan. Namun apabila harga mobil tersebut dinaikkan, maka itu akan haram karena kenaikan harga tersebut adalah hadiahnya. Jadi itu termasuk ke bab judi dan haram. Nah, yang ketiga ini sudah mutlak haram. Ini contohnya apabila ada seseorang yang membeli sebuah kupon berharga 2.000 dan dia berharap akan menang untuk umroh dari kupon tersebut. Itu sudah mutlak haram dan sudah dipastikan haram. Jadi undian yang kami bahas di sini yaitu adalah undian yang masuk ke lotre, bukan undian yang dilihat ataupun undian yang mutlak halal. Jadi ini merupakan undian yang masuk ke lotre yang kami bahas dalam materi ini. Terima kasih. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
pendapat para ulama mengenai lotre. Yang pertama itu Ibrahim Hussein, yang dimana mengatakan bahwa lotre, SSB Forecast, dan sejenisnya tidaklah masuk dalam kategori judi. Dimana menurut beliau, yang dimaksud dengan judi adalah suatu permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan secara berhadap-hadapan atau langsung antara dua orang atau lebih. Pengertian ini terinspirasi dari pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa ilat diharamkannya judi adalah berhadapan atau langsung. Kemudian pendapat serupa juga diungkapkan oleh Syekh Ahmad Sukarti, Fuad, Muhammad Fahsaruddin, dan Syekh Muhammad Abduh, seperti yang dikutip oleh Ibrahim Hussein dalam bukunya yang berjudul Apakah Judi Itu? Yang kemudian disampaikan juga oleh Hasan, yang dimana dalam buku yang berjudul Dalam Soal Jawab tentang berbagai masalah agama mengatakan bahwa kita boleh mengadakan dan menerima uang lotre selama undang-undang negara ini memperbolehkannya. Sebab jika kita tidak menerima uang hasil lotre itu, maka dikhawatirkan uang tersebut akan jatuh pada pihak-pihak yang ingin melemahkan Islam. Akan tetapi, dalam hal ini, beliau melarang umat Islam untuk membeli lotre. Dan sedangkan TM Hasbi Ash Siddiq mengatakan bahwa meskipun lotre masuk dalam kategori haram, namun keharamannya tidaklah sama dengan keharaman qimar atau maisir. Karena pada qimar dan maisir langsung menimbulkan permusuhan, pertengkaran, bahkan terkadang sampai tikam menikam antara yang menang dan yang kalah. Dalam lotre ini terdapat yang demikian, namun di dalamnya terdapat pula padanya hal-hal yang menyamakan dengan qimar atau maisir. Kemudian yang kelima, Muktamar Majelis Tarsi Muhammad Hiki dan Sodoarjo pada tanggal 27 sampai 31 Juli dikutip dalam Masbuk IUD memutuskan antara lain bahwasanya lotre totalitor atau loto, national lotre atau nalo dan samanya adalah termasuk perjudian sehingga hukumnya adalah haram. Terima kasih. Baiklah, melanjutkan pemaparan dari teman saya Yosua, maka saya akan memasuki pada bagian ketiga dalam materi ini, yaitu hukum lotre atau undian dalam Islam. Bentuk lotre yang hukumnya tidak diragukan keharamannya adalah jika orang yang membeli kupon dengan harga tertentu, banyak atau sedikit, tanpa ada gantinya, melainkan hanya untuk ikut serta dalam memperoleh hadiah yang disediakan berupa mobil, emas, atau lain-lainnya. Bahkan hal seperti ini termasuk larangan serius. Bagi yang melakukannya dianggap telah melakukan dosa besar karena termasuk perbuatan judi. Lotre atau undian sama juga dengan judi dalam Islam juga diharamkan. Adapun dalil syara yang menyebutkan tentang lotre atau undian dalam pengertian judi maisir terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 219 dan Quran surat Al-Maidah ayat 90 dan 91. Pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 219 yang artinya mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi, katakanlah pada keduanya itu dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Itu penjelasan dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 219. Nah, selanjutnya yaitu Quran Surat Al-Maidah yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan perbuatan itu. Tersebut tadi adalah Quran Surat Al-Maidah, penjelasan dari Quran Surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Yang menjadi perhatian berdasarkan ayat-ayat di atas ialah kerusakan yang ditimbulkan. Judi diharamkan karena mengandung kerusakan yang besar, meskipun ada sedikit manfaatnya, sedangkan yang menjadi sumber awal kerusakannya ialah angan-angan pada keuntungan besar, padahal yang diperoleh hanyalah kerugian dan kehancuran semata. Nah, di sini berlaku suatu kaidah yang memandang perlu menghambat terjadinya kerusakan. Saat Azariyah, yaitu Dar al-Mafasid Muqaddam al-Jalab al-Mashalil, menghindari kerusakan itu harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan.
kerusakan yang ditimbulkan harus dihambat atau ditutup sehingga tidak akan timbul kerusakan-kerusakan lainnya yang lebih besar. Nah, mungkin sekian penjelasan dan pemaparan materi dari kelompok kami. Saya akhiri, saya mewakili teman-teman kalau ada dari kelompok kami mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 setuju bahwa undian atau lotre diharamkan. Kami dari kelompok 7 setuju bahwasanya lotre haram. Kami setuju bahwa lotre haram.